Ruangan itu terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena keheningan yang tiba-tiba merayap di antara kalian berdua, tebal dan berat seperti kain beludru tua. Dia menatapmu, matanya yang biasanya hangat, kini menjadi cermin gelap yang memantulkan keraguanmu sendiri. Lalu pertanyaan itu datang, bukan pertanyaan tentang fakta atau logika. Ini adalah pertanyaan yang ditenun dari emosi murni. Sebuah ujian yang disamarkan sebagai percakapan biasa. Kau merasakannya, bukan? Jantungmu berdebar sedikit lebih cepat. Otakmu berputar mencari jawaban yang benar. Seolah kau sedang menjinakkan bom dengan kabel berwarna-warni. Setiap kata yang kau pertimbangkan terasa seperti langkah yang salah. Setiap jeda terasa seperti pengakuan kelemahan. Selamat datang di teater tersembunyi. Pertunjukan di mana kau adalah satu-satunya aktor yang tidak memegang naskah. Ini adalah ujiannya. Dan kau akan gagal, bukan karena kau tidak peduli. Kau akan gagal justru karena kau terlalu peduli untuk memberikan jawaban yang benar. Pikirkan ini. Wanita dalam inti biologis dan psikologisnya mencari stabilitas. Sebuah batu karang di tengah lautan emosi yang bergejolak. Ujiannya bukanlah tentang konten pertanyaan. Itu tidak pernah tentang apakah gaun itu membuatnya terlihat gemuk atau apa yang kau pikirkan tentang temannya. Ini adalah tes kalibrasi. Sebuah cara bawah sadar baginya untuk mengukur realitasmu. Apakah realitasmu lebih kuat dari badai emosionalnya saat ini? Setiap kali kau mencoba menenangkan, setuju, atau memberikan jawaban yang aman, kau sebenarnya mengatakan realitasmu lebih kuat dari realitasku. Emosimu mengendalikan interaksi ini. Kau menyerahkan bingkai, kau kehilangan otoritas. Kau menjadi daun yang tertiup anginnya, bukan pohon yang akarnya kuat menancap di bumi. Dia tidak merasakan keamanan, dia merasakan kekosongan. Karena batu karang yang dia harapkan ternyata hanyalah pasir. Inilah kebenarannya. Dia tidak ingin kau setuju dengannya. Dia ingin kau memimpinnya. Bahkan dan terutama ketika dia tidak tahu kemana harus pergi. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja mereka Kael dan Elara. Mereka telah bersama selama setahun. Suatu malam entah dari mana Elara bertanya, "Apakah kau pikir kita akan berhasil? Terkadang aku merasa engkau tidak sepenuhnya ada di sini." Ini adalah ujian klasik. Di permukaannya ini adalah permintaan untuk diyakinkan. Tapi di baliknya ini adalah tes kekuatan. Respons pertama Kael, respons yang salah. Tentu saja kita akan berhasil. Sayang, aku di sini. Aku sangat mencintaimu. Dia mencoba menenangkan. Dia memberikan apa yang dia pikir ingin didengarnya. Hasilnya, dia baru saja gagal dalam ujian. Mengapa? Karena kata-katanya berasal dari tempat yang reaktif. Tempat ketakutan. Dia takut kehilangannya, jadi dia mencoba menambal keraguan emosionalnya dengan kata-kata. Elara tidak mendengar, "Aku mencintaimu." Dia mendengar, "Aku takut dengan keraguanmu. Tolong jangan ragu karena itu membuatku tidak stabil." Respons kedua yang salah, defensif. "Kenapa kau selalu mengatakan itu? Aku selalu di sini untukmu. Aku melakukan segalanya." Sekarang dia tidak hanya reaktif, dia juga rapuh. Dia menunjukkan bahwa serangannya, karena itulah yang dirasakannya, telah menembus pertahanannya. Batu karang itu retak. Dia tidak merasa aman, dia merasa harus berhati-hati di sekitarnya, seolah berjalan di atas kulit telur. Jadi, apa satu-satunya respons yang benar? Respon yang tidak hanya melewati ujian, tetapi juga membubarkan ujian itu selamanya. Ini bukan tentang kata-kata, ini tentang energi. Ini tentang memegang realitasmu dengan tenang dan tak tergoyahkan. Bayangkan Kael mendengar pertanyaan Elara. Dia tidak panik, dia tidak bertahan, dia mengambil jeda menatap langsung ke matanya dan menciptakan momen keheningan yang kuat. Lalu, dia memberikan respons yang mengubah segalanya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah tindakan yang membingkai ulang seluruh interaksi. Dia tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Menjawabnya berarti menerima premisnya bahwa ada sesuatu yang perlu diragukan. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, "Kemarilah." Dia menariknya mendekat bukan dengan putus asa, tetapi dengan otoritas yang tenang. Dia tidak mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia menjadi semuanya baik-baik saja. Realitasnya, realitas di mana keraguan mereka tidak ada, menjadi satu-satunya realitas di ruangan itu. Dia mungkin kemudian berkata dengan suara rendah dan tenang, "Aku di sini." Bukan sebagai tanggapan atas pertanyaannya, tetapi sebagai pernyataan fakta yang terpisah dan absolut. Lihat perbedaannya, yang pertama adalah permohonan, yang kedua adalah deklarasi. Yang pertama menyerahkan kekuasaan, yang kedua mendefinisikannya. Ini bukan manipulasi. Ini adalah pemahaman tentang tarian psikologis yang terjadi di bawah permukaan. Ini bukan tentang menaklukkan wanita.
Ini tentang menaklukkan keraguanmu sendiri. Ketika dia mengujimu, dia sebenarnya memberimu hadiah. Dia memberimu kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu saat ditekan. Apakah kau reaktif, rapuh, dan membutuhkan penenangannya? Ataukah kau pusat gravitasi yang tenang yang menariknya ke dalam orbit stabilitasmu? Jawaban yang benar untuk ujiannya tidak pernah berupa kata-kata. Jawabannya adalah keadaan. Keadaan menjadi tak tergoyahkan. Ketika dia merasakan kekuatan itu, bukan kekuatan yang sombong, tetapi yang diam dan absolut, sesuatu dalam dirinya akan tenang selamanya. Ujian itu berhenti, bukan karena dia takut padamu, tetapi karena dia tidak lagi membutuhkannya. Dia telah menemukan batu karangnya.